Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang pembacaan putusan perkara nomor 13 Pitsus tahun 2002 PT KDI dibuka nyata terbuka untuk umum. Putusan nomor 13 Pitsus 2022 PT KDI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Sri Wahyuni AMD Kep alias Yuni binti Rahta. Tempat lahir Laputong, umur atau tanggal lahir 30 tahun 28 Januari 1951. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal blok 1 Kelurahan Pananggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa di persidangan dampingi suaminya bernama John Wahyudi. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor tanggal 26 Januari 2022 nomor 13 Pitsus 2022 PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka nomor 13 Pitsus 2021 PN KKA dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Membaca surat dakwaan dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 17 November 2021, nomor register perkara PDM 64/RP.9/RP/EQ.2/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut. Tidak perlu dibacakan lagi, dianggap telah dibacakan sebagaimana tersebut dalam isi putusan ini. Membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 30 Desember 2021 nomor register perkara PDM 69/RP.2/11/2021 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sri Wahyuni AMD Kep alias Yuni binti Rahta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 handphone merek Samsung Galaxy nomor 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 dan IMEI 2 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Herpia. 1 lembar printout, screenshot atau tangkapan layar postingan akun Facebook atas nama Yunijo dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 176 Pitsus 2021 PNKKA tanggal 30 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sri Wahyuni AMD Kep alias Yuni binti Rahta tersebut di atas
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu handphone merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI sekian dan IMEI 2 sekian dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi harfiah, 1 lembar printout, screenshot tangkapan layar postingan atau akun Facebook atas nama Yunijo dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Telah membaca 1. Akta permintaan banding nomor 176 Akta Versus 2021 PN KKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Muhammad Refil, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 6 Januari 2022 bahwa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 176 Versus 2021 PN KKA tanggal 30 Desember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022. 2. Surat tanda terima memori banding nomor 176 Akta Pitsus 2021 PN KKA tanggal 12 Januari 2022 yang diajukan oleh penuntut umum dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 18 Januari 2022. Akan tetapi terdakwa tidak mau menandatangani relas pemberitahuan memori banding tersebut. 3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sugeng Haryono, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, masing-masing nomor 1 Jualan Pitsus 2021 PNKKA, tanggal 18 Januari 2022, kepada penuntut umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Akan tetapi terdakwa tidak mau menandatangani relas tersebut. Menimbang bahwa permintaan banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut, tidak perlu dibacakan lagi sebagaimana yang tersebut dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Desember 2021 nomor 176 Pitsus 2021 PNKKA serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan penuntut umum, majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus perkara atas nama terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 nomor 176 Pitsus 2021 PNKKA telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukum. Dan menurut majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tinggi Kolaka tersebut telah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya, pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutus perkara aku dalam tingkat banding. Menimbang bahwa penuntut umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum terdakwa dengan hukuman percobaan. Dan atas keberatan tersebut, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh penuntut umum dalam memori bandingnya tentang penjatuhan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, yaitu menurut majelis hakim tingkat banding penjatuhan hukum terhadap terdakwa tersebut telah tepat dan benar
Karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban disebabkan oleh perbuatan korban yang merugikan terdakwa, maka dengan demikian alasan-alasan penuntut umum dalam memori bandingnya harusnya dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding pada pengadilan negeri negara berpendapat putusan hakim tingkat pertama pada pengadilan negeri Kolaka nomor 176 Pitsus 2021 PN Kolaka tanggal 30 Desember 2021 patut untuk dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan nomor pengadilan negeri Kolaka tanggal 30 Desember 2021 nomor 176 Pitsus 2021 PN KKA yang diminta banding tersebut harus dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan pasal 45 ayat 3 junto pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan pengadilan negeri Kolaka tanggal 30 Desember 2021 nomor 176 Pitsus 2021 PN KKA yang dimintakan banding tersebut. 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Negeri Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami Mulyadi Esa MH Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Joni Iswantoro Esa MHum dan Acice Sendong Esa MH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 13 Pitsus 2022 PT KDI tanggal 26 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Gariting Hendra Winata, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan maupun terdakwa. Demikian putusan telah dibacakan, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah pembacaan putusan. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.